Oke, kalau ditanya di tahun 2024 ya, 2024 ya, RAM 16 GB, 16 GB loh, 16 GB, harga di bawah sejuta ada gak sih? Ratusan ribu loh harga RAM 16 GB, ada gak? Ada gak? Beler gua. Jawabannya, teretetetet. Ini dia. This is the answers. Ini Intel S23 yang biasa. Tuh, sih, ya 16 GB RAM-nya. Ini kondisi second dan ya bakal kita bahas. Oke, hal pertama yang bakal gue bahas adalah dari segi tampilan dulu, dari sisi look ya, dari sisi fisiknya. Handphone ini, ya menurut gue ini adalah salah satu desain yang lebih waras lah daripada Itel-Itel yang ngikutin kekinian ala-ala iPhone. Kenapa? Karena gue lebih pede jujur megang si Itel ini, karena dia nggak nge-copy paste banget kamera boba. You know what? Kenapa? Karena kalau kamera boba, kamera udah boba, tapi begitu dipinjam sama temen lu hasilnya burik, itu memalukan. Sangat-sangat memalukan. Tapi desain yang satu ini, Itel S23 yang biasa ini, gue suka banget sama desainnya. Kameranya ini jauh lebih elegan daripada ala-ala bobaan, ya nggak sih? Nah, kalau ngomongin soal dari kualitas material lah, ya you know ini harga berapa cuy. Dengan tampilan seperti ini aja menurut gue ini udah jauh lebih bagus daripada handphone-handphone yang lain. Dan untuk di bagian bawahnya ini udah Type-C, ada lubang speaker, ada lubang mikrofon, ada lubang jack audio. Ingat ya, ini di bawah sejuta. Kalau di bawah sejuta, lu pilih Android lain contoh kayak Samsung, itu masih ada loh harga di bawah sejuta yang seharga Itel second ini, itu belum Type-C. Ini udah Type-C boy, ya. Jadi nggak bisa dikomplain kalau untuk masalah konektivitas, oke? Nah kalau dari bagian samping ini polosan, tapi tombol-tombol masih empuk ya, meskipun ini dalam kondisi second, tombolnya masih empuk dan enak parah, rigid parah buat diklik-klik tuh. Klik, 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 klik gitu. Nah, untuk bagian desain kameranya ini agak nonjolnya dikit aja, nggak lebay kayak Itel-Itel yang boba-bobaan yang hasil kameranya tuh B aja. Mendingan begini, look saya lebih elegan, nggak terlihat memaksakan, nggak terlihat yang gimana-gimana ya kan. Intinya, desain kayak gini gue lebih suka sih, oke? Oke, sekarang kita bahas dari segi displaynya. Untuk tampilan displaynya, handphone ini menurut gue cukup lah, oke lah, sesuai lah dengan harganya. Lalu bisa lihat layarnya, sensitivitasnya handphone ini. Sebelum gue bikin konten gak jelas review ini, gue udah nyoba pakai handphone ini beberapa saat dalam kondisi second. Handphone ini sensitivitasnya masih enak banget. Ini masih apa ya? Masih top tier lah. Jadi lu ngetik apa, delaynya itu enggak banget, minus banget delaynya, enak asli, enak parah. Kalau yang Samsung harga ratusan ribu seharga ini masih ada loh handphone yang delaynya agak-agak berasa. Dan biasanya kalau lu pilih yang AMOLED second, gak hanya Samsung ya, handphone apapun itu yang AMOLED yang layar second, itu biasanya udah shadow gitu ya kan. Kalau ini masih full bening ya, gila sih. Ini handphone bener-bener kalau buat dipakai daily ringan gitu enak banget, apalagi RAM-nya kelewat too much. Dan internalnya 128 menurut gua. Dikasih display kayak gini dengan spek yang lumayan oke di harga ratusan ribu, menurut gue ini wow parah sih. Sekarang gue coba bahas tipis-tipis untuk kameranya. Untuk hasil kameranya kita coba klik, kita coba jepret, dan kita bakal coba kasih lihat. Kalau ini singkat aja ya, karena Itel S23 siapa sih nggak tahu hasil videonya, hasil rekamannya. Udah banyak reviewnya ya kan. Nah untuk pemakaian daily kameranya bisa dipakai banget ya. Jadi kayak lu kayak cuman foto-foto kayak buat dokumentasi yang ya, kebutuhan pribadi lah. Ini kameranya udah lebih dari cukup. Nah kalau untuk dari sisi fitur kameranya kita lihat yang dari paling pojok kiri. Ada video singkat, ada video normal ya. Untuk video normal kita lihat settingannya. Ini simple, ini 1080 bisa 720 settingannya ya kan, dan ini bisa foto, ya jelas nih kamera ya kan. Ini ada portraitnya, ada super malamnya. Nah ini dia nih. Kalau lu pilih Android lain di harga ratusan ribu, belum tentu ada mode super malamnya. Terus ini ada lebihnya, ini ada bla bla bla. Banyak yang bisa lu pakai dari sisi fitur kameranya. Baru kalau kita bahas untuk super malamnya, I know ya. Ini bukan pixel boy, ini bukan pixel. Ya mungkin hasil mode malamnya nggak epic pixel, tapi hello, harga ratusan ribu ini boy. Handphonenya masih cukup baru, memang kondisi second aja. Cuman gak setua HP-HP yang ala-ala flagship kayak lu contohnya beli Pixel 3a misalnya. Itu HP udah terlalu tua ya, kadang baterainya udah mendung dan lain-lain. Cuman ini handphone baru cuy, baterainya masih lebih irit gitu.
Dan ya kamera ya tahu lah ini sesuai harga gitu. Tapi setidaknya kalau lu beli iPhone yang seharga Itel pun itu fiturnya miskin. Ini dikasih fitur sebanyak ini. Jadi ya untuk masalah kamera bukan rekam video, ini jauh lebih kepake sih. Jujur, ini jauh lebih kepake. Untuk baterai consumption-nya gue bisa bilang kalau dibandingkan dengan iPhone yang harganya seharga ratusan ribu dengan Itel ini, jauh kemana-mana menang si Itel ini. Baterainya ini jauh lebih irit daripada HP Samsung juga yang harga ratusan ribu yang setara sama si Itel ini. Kenapa? Karena baterainya lebih baru ya, dan ya kondisinya besar ini baterai. Dan kalau dibandingkan dengan iPhone, contoh kalau ratusan ribu ini lo dapat kayak di iPhone 6, iPhone 5s, maybe itu harganya seharga Itel ini, cuman baterainya ampas parah. Lu pakai iPhone yang seharga Itel ini lu bisa sampai 2 kali ngecas, 3 kali ngecas, segitulah kalau lu pakai intens ya buat scroll gak jelas gitu. Tapi kalau pakai Itel sehari bahkan bisa dua hari baru ngecas. Bukan sekali 2 kali, 2 hari baru sekali ngecas. Intinya kalau lu ngecas sampai full seharian, dijamin kalau pemakaian biasa ringan gitu lu nggak bakal ngecas harian. Besoknya lagi baru ngecas. Kalau kita ngomong tingkat worth-it-annya, handphone ini waktu awal rilis itu harganya digoreng, bahkan kalau lu beli di counter harganya cukup mahal, ada yang harganya naik sekian ratus ribu, gila, itu nggak ngotak. Jadi menurut gua sekarang ini kenapa gue bilang worth it, layarnya bagus apalah, karena ini harganya udah murah di bawah sejuta ratusan ribu, tapi feel-nya rasa baru gitu. Baterainya masih awet, layarnya juga masih ori, dan ini jauh lebih berkelas beli handphone second kayak gini daripada lo beli mantan flagship yang umur udah 5 tahun, karena bakal bermasalah ya kan. Tapi ini fix no debat, dengan spek kayak gini dia kasih harga ratusan ribu. Ini menurut gue salah satu spek surga duniawi yang bisa lu dapat di tahun 2024. Tapi lu harus ingat ya, ini harga ratusan ribu. Jangan pula harga ratusan ribu lau buat ngedit video kerja berat ya, lau buat main Genshin, lau buat pengen ngetes main PUBG, mendingan lu beli bom dah sekalian. Jadi menurut gue ini udah jauh dari kata worth it, tingkat worth it-annya menurut gue udah masuk lah di harga ratusan ribu dikasih spek model kayak gini. I know ini handphone banyak banget kurangnya ya. Ini handphone masih banyak banget kurangnya waktu awal rilis ya. Tapi ya awal rilis itu, awal waktu handphone ini dirilis dengan harga yang cukup rupawan, ya sebenarnya kita nggak bisa komplain juga dengan kualitas yang dikasih sama si Itel ini. But balik lagi, dalam kondisi second, handphone ini masih cukup worth it menurut gua. Dan kenapa? Lu bisa lihat dari nada gua ngebahas handphone ini masih agak naik gitu, ya masih cerah gitu, suara gue ceria gitu. Karena gue ngerasa handphone ini sangat-sangat worth it dengan kondisi harga ratusan ribu untuk dipakai di tahun 2024. Apalagi mungkin buat hadiah, buat kado atau apapun itu. Waduh, ini masih enak banget ini HP. Dan yaudah, mungkin sampai di sini video pembahasan gue mengenai Itel S23. Kalau ada yang bacotan pengen lo komen, langsung tulis di kolom komentar. Cus.